Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel Kipes Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perkembangan murai batu pastol saya ya. Teman-teman sekarang sudah seperti apa ya? Murai batu pastol saya itu kondisinya ya, ini saya kabarkan kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan ke depan itu ada prospek ya teman-teman. Kalau saya pantau ini ekornya sudah mentok ya. Kenapa? Karena sudah seminggu lebih ini tidak nambah lagi teman-teman. Jadi cirinya bagaimana? Cirinya yaitu antara ekor jago pertama dan ekor jago kedua itu selisihnya 2 ruas jari. Nah gitu ya, 2 ruas jari. Nah ketika sudah selisih 2 ruas jari, dipantau lagi selama seminggu atau seminggu lebih. Kalau dia sudah tidak nambah lagi berarti dia itu sudah mentok teman-teman. Kalau masih nambah ada kemungkinan dia itu jadi ekor panjang gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah yang saya miliki ini murai batu pastol saya ini perkiraan saya itu ekornya antara 17 18 mungkin mendekati 19. Nah gitu teman-teman. Nah apa yang saya lakukan sekarang yaitu saya sudah mulai lakukan penjemuran ya teman-teman. Jadi murai batu pastol yang saya miliki itu sudah saya lakukan penjemuran. Nah penjemuran tipis teman-teman ya. Saya lakukan penjemurannya itu di pagi hari ya, antara jam 8 sampai jam 9. Nah di situ durasi tentang untuk penjemurannya gitu ya. Nah durasinya berapa lama untuk penjemuran di 1 bulan pertama? Seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, yaitu antara 5 sampai 15 menit. Nah, maksimal itu 20 menit ya teman-teman. Kita lihat atau kita pantau kondisi murai batunya. Nah kalau 5 menit sudah gelisah, kita biarkan dulu sampai 10 menit. Nah kalau misalnya 15 menit dia masih anteng ya, masih enak gitu ya, jadi loncat-loncatnya itu enak, seperti menikmati penjemuran. Nah kita biarkan maksimal 20 menit. Nah setelah itu kita kita angin-anginkan gitu ya. Itu kan sinar matahari pagi, jadi nggak terlalu terik banget ke badan murai batu, jadi masih aman untuk mengeringkan bulu yang baru selesai mabung. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau di bulan pertama setelah selesai mabung, selesai dorong ekornya, itu penjemurannya di jam-jam pagi ya, jam 8 sampai jam 9. Nah gitu ya, itu rentan waktunya. Nah kalau misalnya jam 7 udah terik bagaimana? Misalnya udah keluar mataharinya, nggak apa-apa ya. Jadi jam 7 sampai jam 9, intinya di pagi hari ya. Jadi mau 20 menit 30 menit, nah itu intinya pakai yang sinar matahari pagi. Nah itu ya teman-teman, itu yang saya lakukan kepada murai batu pastol yang saya miliki. Nah gitu teman-teman ya. Dan saya lakukan untuk saya coba jebol emosinya, itu yang saya lakukan. Jadi kemarin birahinya sudah mulai ada ya, sudah mulai rajin bunyinya ya, sudah mulai rajin. Ini tinggal saya coba jebol juga emosinya dengan cara yaitu saya sandingkan dengan burung-burung kecil atau dikelilingi burung kecil ya, samping-sampingnya itu burung kecil. Nah harapan saya dalam waktu tidak lama dia sudah emosinya itu sudah meningkat gitu ya teman-teman. Jadi kalau sudah meningkat, terus birahinya sudah dapat, nanti faktornya akan terbentuk ya teman-teman. Jadi kan faktor itu kan kombinasi antara emosi dan birahi. Emosi dan birahinya ini harus seimbang teman-teman, nggak boleh jauh, jomplang jauh gitu, nggak boleh. Karena kalau jomplang jauh pasti kurang maksimal kinerjanya ya, bongkarnya kurang ya kan.
terus spirit tempurnya juga kurang gitu ya. Itu yang saya pahami selama ini dalam merawat murai batu ya. Saya untuk murai batu juga pemula ya teman-teman. Jadi pemula ya belum lama sih sebenarnya. Main murai batu belum lama ya, sekitar 3 atau 4 tahun. Tapi ya burungnya burung-burung yang bukan burung prospek ya teman-teman. Jadi burung kebun yang enggak jelas ya kan, burung rusa, cabul dan macem-macem ya. Saya rawatin sampai akhirnya ke gantangan ya, nominasi ya, sesekali juara 3 gitu ya. Nah, hanya sebatas itu. Nah, belum pernah podium untuk murai batu. Dulu pernah punya murai batu hutan yang sudah pernah podium. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan murai batu pastol saya dan murai batu hutan saya itu yang giras itu mudah-mudahan bisa ada prospek ya teman-teman buat di gantangan. Itu teman-teman ya. Jadi murai batu pastol yang saya miliki sudah mulai penjemuran. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ketika sudah mulai penjemuran, rawatannya bagaimana? Misalnya nih kan sudah selesai mabungnya nih. Misalnya kok belum terlalu gacor, itu biasanya saya tambahkan ulet Jerman gitu ya. Saya tambahkan ulet Jerman. Terus saya tambahkan juga ulet Hongkong ya, 2 ekor atau 3 ekor lah maksimal gitu ya. Tapi itu diseling jauh ya teman-teman. Misalnya 3 hari sekali misalnya saya kasih ulet Hongkong gitu kan. Nah, kalau ulet Jerman itu biasanya saya kasihnya waktu embun teman-teman. Jadi ketika saya embun untuk meningkatkan birahinya, saya kasihkan ulet Jerman gitu. Apakah setiap hari dikasihnya? Enggak. Ya itu tadi 2 atau 3 hari. Jadi jarang-jarang diberikan. Jadi hanya untuk meningkatkan ya. Kadang diselingi cacing. Kalau pas waktu dorong ekor itu cacing terus misalnya ya kan, itu biasanya akan gacor. Tapi yang saya lakukan kemarin karena keterbatasan waktu belum sempat beli, jadi ada beberapa minggu atau 2 minggu kalau nggak salah nggak saya kasih cacing ya teman-teman. Jadi untuk tingkat gacornya masih agak kurang gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah mulai penjemuran. Ini juga akan saya terapi untuk jebol emosi dan birahinya gitu ya teman-teman. Nah, ini ke depan mudah-mudahan ada hasil yang baik. Nah, mudah-mudahan ini murai batu ini bisa jadi amunisi buat di gantangan ya teman-teman. Karena selama ini hanya main cuca hijau ya. Jadi murai batunya belum ada yang siap. Nah, ini mudah-mudahan yang pastol ini bisa saya siapkan ya. Mudah-mudahan materinya bagus untuk di gantangan. Demikian teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.